Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Musola Al-Ihsan Madurejo Kuwarasan Kebumen yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kuwarasan rahimakumullah. Sahabat Banser, tolong duduk saja. Yang perlu kamu pahami, wajahku lebih menarik daripada bokongmu, ya. Beli gorengan bagule perawan, perawannya ayu, bokongnya lemu. Hai orang Kuwarasan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Terima kasih atas kesabarannya menunggu, karena begitu padatnya jadwal. Saya capek, saya lelah, tapi melihat Anda semuanya, insya Allah hilang lelah saya. Saya selalu bilang, kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Maka saya punya prinsip, cangkemnya ngapa ya? Dalam hidup saya punya prinsip, jadilah pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, atau jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Itulah makna dari khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah nafi'un li ghairi, yang mampu memberikan nilai manfaat kepada manusia lainnya. Kalau ngomong soal capek tidak capek, Bapak Ibu pasti capek.
Tapi saya ingin memberikan semangat kepada adik-adik saya, anak-anak muda. Wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Makanya orang tua kita dulu mengajarkan, orana wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae durung mesti. Betul? Orana wong entuk pangkat tanpa ragat. Sing ngetokke ragat wae urung mesti entuk pangkat. Contohnya siapa? Caleg gagal. Kendat. Ora ana kiai tanpa ngaji. Wong sing ngaji wae urung mesti dadi ayanya. Ora ana wong sugih tanpa kerja. Wong sing kerja wae urung mesti sugih. Contone Rika. Disitulah kenapa kemudian kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat fase-fase. Fase anak-anak dalam Sirah Nabawiyah kita baca perjalanannya seperti apa. Umur 15 tahun fase menjadi remaja, beliau menjadi pedagang. Usia 25 tahun kaya raya, masuk ke fase berikutnya, fase menikah. Usia 40 tahun jadi nabi. Banyak ujian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, maka dipercepatlah ujiannya. Maka kalau hari ini Anda banyak ujian, barangkali Anda dicintai oleh Allah. Usia 40 tahun jadi nabi, 11 tahun kemudian diuji oleh Allah, istrinya meninggal, pamannya meninggal. Ada fase berikutnya di tahun 11 kenabian, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Setahun kemudian beliau hijrah sampai kemudian berpindah ke Madinah, 63 tahun beliau wafat. Artinya apa? Yang perlu dilihat itu adalah prosesnya. Maka kenapa ada kitab Nabi yang membahas soal Nabi Muhammad, namanya Sirah Nabawiyah. Supaya apa? Kita mampu melihat prosesnya. Maka Gus Miftah selalu bilang, ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Tapi kalau di sini nggak ada kopi, saya protes. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Atau mungkin karena panitianya kere, nggak ada anggaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Proses-proses inilah yang harus kita lewati. Nggak ada seseorang mendapatkan kemuliaan sampai derajat setinggi Nabi Muhammad. Yang mungkin orang lain berpikir, kok bisa Nabi Muhammad sampai sehebat itu derajatnya? Di saat orang hari ini pengen main keluar angkasa, itu ada piknik keluar angkasa yang dibuat perusahaan Rusia. Naik ke atas, berapa biaya yang harus dikeluarkan? 250 juta dolar. Itu harganya sama dengan 3 triliun. Sama dengan bayarannya Ronaldo. Dibeli Anasar. Naik ke angkasa 3 triliun. Sementara sekian tahun yang lalu kita melihat, 1500 tahun yang lalu kita melihat, peristiwa itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan bahkan lebih bombastis dari itu. Maka saya selalu bilang, kalau ada orang mengatakan Islam ketinggalan zaman, salah. Islam tidak pernah ketinggalan zaman, tetapi Islam merawat zaman. Yang ketinggalan bukan Islamnya, tapi orang Islamnya. Contoh ketinggalan, harusnya kopinya ada dari tadi.
Kopi saja lupa, apalagi amplopnya. Aja kelalen ya. Transfer matane. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, kita itu beruntung jadi orang Islam. Kenapa? Kita punya role model, punya contoh yang nyata, yang bisa kita contoh dengan sejelas-jelasnya. Itulah alasan kenapa dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena suri toladan yang paling nyata Kanjeng Nabi. Maka kemudian Nabi Muhammad didesain sedemikian rupa, bagaimana kemudian tidak terlalu jauh antara umat dengan Kanjeng Nabi, dibuat sedekat mungkin. Bandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam, yang kemungkinan menurut beberapa ahli dan tafsir, beliau akhirnya diaudit oleh Allah. Kenapa Nabi Isa diaudit? Karena seharusnya Nabi Isa menyampaikan risalah supaya umat nyembah Tuhan. Karena Nabi Isa terlalu sakti, justru Nabi Isa disembah oleh umatnya. Maka Nabi Isa besok akan diaudit oleh Allah. Belajar dari pengalaman ini, Nabi Muhammad mukjizatnya biasa-biasa saja, tidak terlalu menonjol seperti Nabi Isa, tetapi risalah kenabiannya berhasil. Sehingga kemudian apa? Umat dengan Nabi Muhammad tidak merasa berjarak terlalu jauh. Itulah alasan Bapak Ibu, kenapa kalau saya ngaji itu selengean. Karena saya tahu jiwa-jiwa muda-muda kayak gini rata-rata selengean. Makanya ngaji juga harus menggunakan bahasa selengean. Supaya apa? Supaya bisa diterima. Maka coba Anda lihat, di mana-mana ada tempat maksiat, Gus Miftah malah datang. Diterima. Sama Purel diterima. Klub malam terima, karaoke diterima. Apa itu karaoke? Katok rock dibuka, oke. Ketemu anak mabuk diterima, lokalisasi diterima. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi mengajarkan khatibun nas bi qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemampuan akal tergantung kopinya. Akhirnya datang juga. Terima kasih Bapak. Makan nih. Arane siapa ya? Arane siapa? Tropik. Wong tipis temen ya manuknya sepira. Tropik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah beruntungnya kita jadi umatnya Nabi. Umat dengan pemimpin yang gampang untuk dicontoh. Kenapa? Disengaja oleh Allah supaya kita tidak berjarak terlalu jauh dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mohon izin Bapak Ibu, kalau makan kadang-kadang di depan rumah, beliau sambil ngangkat kakinya seperti ini. Tujuannya satu, supaya umat tahu Kanjeng Nabi itu juga butuh makan kayak kita, sehingga Nabi tidak dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa itu mujizatnya terlalu wow. Bahkan mohon maaf, saktinya minta ampun. Bisa menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air. Sampai makannya beliau kadang-kadang nggak kelihatan. Kenapa? Karena Nabi Isa itu ditakdir sama Allah Nabi yang paling miskin. Sampai makan pun rerumputan. Miskin Pak. Makanya jangan kaget kalau ada kiai miskin, kalau ada kiai kaya. Nabi pun juga sama. Ada Nabi yang ditakdir kaya, Nabi Sulaiman. Makanya begitu turun juga ada kiai kaya, Kiai Asep Mojokerto. Apa ya? Oh, para janda protes. Karena memang di mana-mana aku idaman para janda. Hei janda, dibales. Di dalam satu ya.
Lato-lato. Rafiq ya lato-lato ini ya tipis. Rafiq malah jawab kayak dia, orang tipis, terus lato-lato ini nyong kisut. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa itu saking saktinya, jarang kelihatan makan, makanya dia nabi yang paling miskin. Kalau ada nabi kaya itu namanya Nabi Sulaiman, kalau kiai kaya kiai Asep Mojokerto. Nabi ada yang ditakdir miskin, Nabi Isa. Begitu kiai juga ada yang ditakdir miskin, siapa? Kiai ini kewarasan. Umpamane, arahnya siapa? Rafiq. Misale. Oh ya, kok lebih dewek-dewek ya. Anak nabi jadi presiden, ya arahnya Gus Dur. Oh mohon maaf, nabi jadi presiden, arahnya Nabi Daud. Begitu kiai ya, anak jadi presiden, arahnya Gus Dur. Jadi wakil presiden, arahnya Kiai Ma'ruf. Ada nabi gagah siapa? Nabi Musa. Begitu mudun ada Kiai gagah Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Ada nabi ganteng siapa? Yusuf. Begitu mudun ada Kiai ganteng siapa? Ya iya masa Rafiq. Nabi Yusuf ya saking ganteng nih, diperkosa karo Siti Zulaiha. Arane Rafiq diperkosa, ya ora mungkin. Rafiq diperkosa, ya ora mungkin ya Bek ya. Orang diperkosa mapan nyoh kayak ini. Mas Rafiq langsung ngomong, iya ini cangkeme. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk apa? Ijhad wala taksal, fan nadamah lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, Allah yang akan menunjukkan jalan-jalannya. Makanya mohon maaf, kewajiban kita itu bersungguh-sungguh, baik di dalam bekerja maupun beribadah. Karena target kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ternyata dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah, baru kemudian menjadi wakina ada. Jadi adik-adik, kita optimis untuk jadi orang besar. Kamu orang kewarasan, wah mana bisa Gus, bapak inyong bakul lanting, bola apa-apa. Siapa tahu walaupun hanya jualan lanting tapi rizkinya lebih besar daripada Ayu Ting Ting. Sambal lado. Kebesaran Nabi Muhammad karena sekian panjang tirakat yang beliau lakukan, sehingga wajar kedudukannya begitu mulia sampai derajatnya diangkat sampai langit ketujuh. Kita boleh mempunyai mimpi. Kenapa? Karena kita umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kata Al-Quran. Mimpi menjadi orang besar. Apalagi Nahdlatul Ulama sudah masuk abad yang kedua. Saya yakin akan ada orang-orang hebat dari Nahdlatul Ulama. Dan bukan mustahil salah satunya akan lahir dari kampung Kewarasan. Amin. Amin. Sahabat Rafiq. Amin, Rafiq. Kita doakan Rafiq panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Rafiq hidup sendiri.
Bek, kopi bek. Kurang diminum wis seger matane. Belum. Kita cium dulu, subhanallah, sangit. Sumpah sangit dia. Awas lo racun. Wes. Iya aja teratur bismillah. Yang ngerti nyong ya. Cangkem. Mesti anak Rafiq ya. Mbak, kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Nah, kita coba lihat sirah nabawiyah. Saya berharap kita semuanya punya mimpi untuk besar. Saya selalu bilang, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kita sudah punya role model kok, contoh. Role model terbaik sepanjang masa. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang mau Isra yang akan dimi'rajkan oleh Allah. Adanya mi'raj karena dimulai dari Isra. Nggak mungkin ada mi'raj kalau nggak ada Isra. Mungkin kalau secara lughawi, secara bahasa bisa kita maknai sesimpel mungkin. Isra itu artinya apa? Perjalanan di waktu malam. Secara bahasa, mlaku wayah bengi. Jadi nanti Anda pulang ke rumah yaitu Isra, karena pulang jalan di waktu malam. Kau pengen makan di sawah malam-malam jalan, ya Isra. Secara bahasa. Kalau mi'raj secara bahasa artinya apa? Naik. Jadi kalau Gus Miftah di atas panggung ini namanya mi'raj. Secara bahasa, Mas Rafiq di atas panggung mi'raj. Besok panitia bubrai apa ki aran pergi? Taruh naik ke atas mi'raj. Manjat pohon kelapa sampai atas mi'raj secara bahasa. Nanti Rafiq ketemu istrinya langsung bilang sama istrinya. Kata Rafiq, dek inyong badhe mi'raj kei. Rafiq pulang langsung nyanyi mi'raj mi'raj. Bojone micek udah tangi. Akhirnya Rafiq nyanyi lagu ini Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi Rafiq gugah rondo etan kali. Si baik mujeng ya. Alhamdulillah. Jangan Rafiq. Nanti Rafiq kita sawer ya. Kita sawer masalah. Yang pertama Isra. Bapak Ibu rahimakumullah. Isra ini adalah perjalanan. Kalau secara syar'i bisa kita maknai Isra itu adalah perjalanan kanjeng Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa.
tetapi secara maknawi, secara hakiki bisa kita pahami bahwa seseorang itu untuk mencapai derajat kesuksesan harus ada perjalanan yang ditempuh. Makanya saya selalu bilang, Gus Miftah, kalau kamu disuruh milih olahraga lari apa jalan, saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Untuk apa lari? Kalau di garis finish gak ada kamu. Iya. Tapi kan delengi nyobulun deleng janda ya. Bapak arahnya siapa? Arahnya kayak siapa? Mantap. Mantan siapa? Oh, mantan lurah. Lurahnya siapa sekarang? Di wongnya. Orang mangkat. Warganya kumpul segini banyak orang mangkat. Goblok temen ya lu kayak. Emangnya ngumpulin orang banyak gampang. Disapaati Gus Miftah bisa ngumpul malah lurai minggat keprim. Sing hebat malah mantane. Hidup mantan. Seneng temen. Kayaknya lurai siap-siap demo ke Jakarta ya. Iya. Ke jabatan. Perpanjangan masa jabatan. Iya. 6 tahun minta 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak berkelahi. Alasannya bukan itu. Kenapa lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Ya siapa tahu mungkin Pak Kepala Desa nggak berangkat karena sibuk bagi BLT untuk saudaranya sendiri. Isra itu perjalanan Bapak Ibu. Nggak ada orang berjalan yang tidak kesandung. Makanya orang hidup juga diuji. Apa ujiannya? Kita baca Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Gak mungkin para rawuh manusia hidup gak diuji, itu gak mungkin. Coba Bapak Ibu, ini saya mau cerita serius. Tahun 2019 ini saya mau mengatakan ujian dari Allah, atau bahkan mungkin teguran untuk saya. Tahun 2019 tanggal 21 Juni Mas Deddy Corbuzier masuk Islam di tempatnya Gus Miftah. Semua orang membicarakan Deddy Corbuzier sama Gus Miftah, gondrong versus botak. Karena Mas Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, bukan keramas. Bener, salah, kasihan temen ya. Nah, yang salah tak kasih minum, yang salah tak kasih minum kamu. Nangkapnya pinter, mantan copet ya. Untungnya ompong tengah. Kayak cilikane Inyong, kalau ada orang ompong tengah itu kan lagu nih, ompong tengah brojol tai kayak gini. 2019 bulan Juni, semua berita media massa, media sosial, TV, semuanya ngeliput Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Perjalanan seolah-olah mulus. Akhirnya apa? Bulan 10 2019, 4 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, Allah baru kasih teguran dan ujian untuk saya. Malam itu saya masih di tempatnya Habib Lutfi Pekalongan. Istri saya ngabari, "Bah, saya masuk rumah sakit." Sakitnya apa? Seperti biasa, Bah. Istri saya waktu itu kena penyakit mastitis. Mastitis itu apa, Bu? Sisa pembengkakan air ASI. Padahal istri saya selalu nyusui anak saya 2 tahun. Sampai selama 2 tahun saya nggak kebagian apa-apa. Karena
saya mengalah untuk anak saya. Padahal laki-laki itu seperti saudara. Kenapa laki-laki seperti saudara? Karena kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Kenapa disebut susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau satu su. Itulah alasan kenapa Al-Quran itu memerintahkan untuk memberikan ASI kepada anak 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoa. Nyusoni anak itu 2 tahun. Istri saya anak pertama 2 tahun, anak kedua 2 tahun. Kebetulan anak saya baru 2. Yang pertama namanya Mufti Al-Qa'ilah Sahibul Adiyah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kedawan sing kelon inyong dewek, sing ngeten bojone inyong dewek, kok sing cerewet cangkeme Rika. Anak saya yang satu di Pondok Kudus, yang satu masih di rumah. Jadi anak itu, mohon maaf, sekarang gara-gara medsos, anak itu pertanyaannya Pak, kadang-kadang lebih pintar daripada orang tuanya. Makanya kenapa orang tua itu harus terus belajar supaya tidak kalah pintar dengan anak. Anak saya dulu umur 5 tahun, pulang pengajian sama saya di TV Jakarta, pulang di tol. Anak saya tanya begini, Abah, saya mau tanya. Kamu tanya apa, Dik? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Yang tanya anak usia 5 tahun. Saya diem. Anak saya ngomong lagi, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diem. Anak saya ngomong, kiai viral nggak bisa jawab. Akhirnya anak saya tanya, kamu nanya apa, Dek? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, Dek, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Anak saya langsung jawab, oh, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emangnya kenapa, Dek? Takut surganya rusak. Makanya. Mastitis itu, Pak, itu sakit karena sisa air ASI yang masih banyak. Istri saya yang menyusui anak 2 tahun saja itu masih kena mastitis. Maka Anda, anak-anak muda, mbak-mbak, tolong kalau besok kamu punya anak, susui anakmu jangan kurang dari 2 tahun. Karena kalau kurang dari 2 tahun, potensi mastitisnya itu besar. Istrinya Gus Miftah saja yang 2 tahun masih kena mastitis. Kurang ajarnya orang tua hari ini apa? Ibu, anak usia 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Anaknya dikasih minum susu sapi, ibunya kemana? Senam, 1, 2, 3. Kok geting aku? Wong ya tekan ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Iya tadi. Aduh, gimana pink? Anaknya sapi itu sudah tidak mau minum susunya sapi. Makanya kenapa diambil malah diminum sama anak kita. Saya selalu bilang, sebagus-bagusnya susu sapi kalah bagus sama susu ASI. Karena bagaimanapun juga ASI itu lebih bagus dibandingkan susu sapi. Karena ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Bisa ke sawah, bisa ke pasar, bisa pengajian.
Tapi saya ini pesan satu, jangan sampai kejadian kemarin kayak di Pasuruan. Pengajian ada Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Anaknya baru usia 3 bulan. Ibunya pengajian di depan panggung. Anaknya nangis disusui di depan panggung. Pas dibuka matanya inyong deleng. Untungnya saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Tapi kan kurang ajar, masa nyusoni anak di depan panggung? Kan aku jadi ingin. Kalau isi nggak ingin. Ingin ngampleng nggak sih? Sudah 2 minggu saya nggak pulang, malah delok susul keping. Saya nggak butuh susu, Mas. Kemasannya. ASI itu praktis. ASI itu ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena kemasannya nggak gampang pecah. Kan nggak ada susu penyok, nggak ada. Ngelawer matanya. Yang bener bukan ngelawer, kewer. Malah marahin. Ke Pak Mantan bayangin susu sih. Ih, ngeblak. Pak Mantan so akrab. Kena gue zizi. ASI itu praktis ekonomis. ASI itu demokratis. Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya, bisa dipakai anaknya, bisa dipakai Pak Mantan. Iya. Dan yang terakhir, ASI itu dilindungi badan hukum. Badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susunya sapi itu gampang disentuh oleh orang? Karena susunya sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan langka sapi behana. Nah, sapi ngerobek. Apa ujian yang kemudian saya terima waktu itu? Begitu pagi saya pulang, saya jenguk istri saya jawab, saya bilang, "Hai Beb." Istri saya jawab, "Iya say." Saya pikir sayang Pak, ternyata syaitonirrajim. Saya tanya, "Kamu sakitnya apa yang?" "Oh biasa Pak, cuman mastitis." Udah saya ayem. Karena mastitis tidak berbahaya, cuman dihilangkan isinya selesai. Nah, malamnya Pak, habis ngasar saya berangkat pengajian ke Tuban dan Lamongan. Kebetulan ada acara syuting TV, acara pengajian live TV. Sampai tengah jalan, istri saya WA, "Abah mohon maafkan Bunda." Kenapa sayang? Katanya dokter ada tindakan lanjut. Perasaan saya sudah mulai nggak enak. Tolong Abah komunikasi sama dokternya. Saya ikhtiar nyari nomor teleponnya dokter, dokternya saya telepon. "Bu dokter, ada apa dengan istri saya?" Dokter bilang apa Bu? "Mohon maaf Gus Miftah, setelah ada tindakan lanjut, ternyata istrinya Gus Miftah tidak hanya mastitis, tapi positif kanker." Coba, ini ujian yang kemudian Allah berikan di saat nama Gus Miftah dibicarakan, viral macam-macam. Ternyata apa? Allah seolah-olah pengen mengatakan sama Miftah, "Miftah, kamu itu bukan siapa-siapa." Allah seolah-olah mengingatkan kepada saya, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzibul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Seolah-olah Allah pengen mengatakan begini,
yang bisa memberi kuasa saya, kata Allah. Yang bisa mencabut kuasa juga saya, kata Allah. Yang memberikan kedudukan saya, yang mencabut kedudukan juga saya. Yang memberikan pangkat dan kehormatan saya, yang mencabut pangkat dan kehormatan juga saya. Seolah-olah Allah mengingatkan kepada saya, Miftah, kamu jangan sombong. Kalau aku sudah ambil, kamu bisa apa? Mata saya nangis. Saya waktu itu seolah-olah tersadar, sekian lama saya meninggalkan anak istri saya. Setiap hari saya harus keluar dari rumah untuk mendatangi undangan dakwah. Saya lupa dengan hak istri saya di rumah. Tapi saya harus profesional, karena malam itu saya harus ngisi di TV. Orang tahunya kalau ketemu Gus Miftah happy. Saya ngaji di Tuban, kemudian Lamongan, saya pulang. Subuh nyampe rumah sakit, saya pegang tangan istri saya. Karena saya tahu betul istri saya orang baik, gak pernah keluar rumah tanpa saya. Istri saya, Bu, tak lepas ke Malioboro, hilang, Bu. Kenapa? Karena memang tidak pernah main kemana-mana. Saya punya uang banyak di laci, kok saya tidak bilang, Bunda, ini kamu ambil uangnya untuk Bunda. Gak mungkin 1 rupiah pun uang saya hilang. Coba kalau ibu-ibu kewarasan. Apalagi ibu-ibu kewarasan sekarang, saya mendengar informasi sudah pintar mencari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen pasti ketahuan. Seolah-olah apa? Allah mengingatkan saya. Akhirnya waktu itu diputuskan, ini harus segera diambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk istri saya. Saya pegang tangan istri saya, Bunda, ini salahnya Abah. Tapi yang diuji oleh Allah, Bunda, ini harus bagaimana, Bah? Kalau memang harus dioperasi bagaimana, Bah? Saya bilang, Bunda, nyawa pun itu kembalinya kepada Allah. Apalagi cuma anggota badan kita. Saya pengen bilang sama bapak-bapak, kalau seandainya Allah menguji kita dengan penyakit yang sama atau penyakit yang lain, tolong tenangkan istrimu. Bagaimanapun kamu adalah seorang imam, suami itu adalah surga untuk anak maupun istri. Apapun masalah yang kamu hadapi terkait anak dan istrimu, kamu harus tenang. Jangan tampakkan kesedihan, jangan menangis susah di hadapan istrimu. Wong lanang sing gagah. Ingat, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Kayak gini. Apa kemudian yang terjadi? Ya, sebelum kita lanjutkan, kita selamatan dulu yuk. Biar Pak Mantan semangat. Kamu jangan bilang mantan, bilang saja alumni, biar bisa reuni. Iya. Yuk kita selamatan dulu yuk. Mau selawatan? Minta lagu apa? Joko Tingkir. Apa? Joko Tingkir. Mangku Puro aja. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Joko Tingkir. Yaudah Joko Tingkir ya, Joko Tingkir. Ada banter di belakang. Enak temen saya ini cek ya. Nih, jangan dibuka anak kecil. Anak kecil tuh tidur, nggak dosa. Coba oleh kayak gini, robek gebuk manuk ya. Anak kecil berapa? Bisa lagu Joko Tingkir. Apa tuh? Bisa lagu Joko Tingkir 2 ini maksudnya apa? Oh, bojone 2. Pak Mantan bojone loro. Masa 2? Masa mantan orang ngacengan? Kita doakan Pak Mantan Lurah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Mantan orang baik, sudah mantan masih ngaji, malah lurai gak ngaji. Yuk selawatan yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadras ya. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal anak-anak hadroh. Tapi yaitu di surga Gus Miftah kalon sama bidadari, kamu hadroan. Lanjut Gus, oke. Haryanto menyangan di mampir neraka dili.
Lumayan nonton kekeluan ya. Capeknya ya demi orang tua rasa sudah lanting. Oh musik. Salatullah salamullah ala toha rasul. Pakai susu. Ya jadi menyesuaikan jangan minum. Kan aku jadi kaget. Karena itu lembut. Pakai susu. Menyesuaikan cangkem inyong ya. Apa dibalik aku nyeklak terus kowe ngaji ning kene. Sorry ya Mas Bro. Samoni Rum. Mohon maaf. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasan habibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillah wa bihamdi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko pikir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah wa kulli mujahidin lillahi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ahlil badri ya Allah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Biasa. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujuti, cewek diragati tidak oke diuntal kancane. Mantan mani. Warasan ngundang Gus Miftah. Pak mantan lurah lumayan gagah. Anak gajah terus ning beli najan gagah manue. Sekaliwat lawe jelantah segarawon kurang uyah ampun banget kapan jomblo nikah pacar mawon jomblo mboten sakit temen ya aman wes gitu cinta dewek dolan ning sawah terus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing jaluk di rondone sing iki melu malih alah kok keting aku sing jublo-jublo tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane sama sing bisa Robin tapi Robin hilang ya Robin tuh disaper titik saper deh tapi kayak ini nyong kayak ini tapi kayak ini aku rapi kalau rapi ngapa mani baik ini nyong tanya kayaknya malu-malu orang ngapa-ngapa orang mantan lu kiri temen ini kayak kiri tangan tapi satunya kayak kiri santai aja Pak Mantan. Kemarin saya pengajian di Semarang, ada jamaah tak kasih uang 200.000 pulang setruk. Pak Rofik tahu stroke itu penyakit apa Pak Rofik? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau menurut versi Pak Melurah, Pak Mantan Lurah beda lagi. Stroke itu penyakit diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mas Rofik tolong dicontohkan. Mas Rofik kayak gini.
Bojomu sing di beg. Bojomu dikasih di beg. Foto mriko. Wah. Lagi meteng. Ini meteng ya. Kok metengnya kalau siapa yang keprimen? Ya kan Rofik lah. Mas Aro Haryanto keprimen. Bapak Ibu, kita semuanya akan diuji sebagaimana Nabi Muhammad juga diuji. Ujiannya tadi apa Bu? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Lumrah kalau kita itu kadang-kadang dihinggapi rasa takut. Kayak ketakutan bangsa Indonesia terhadap resesi global 2023. Tapi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang desa itu nggak usah takut dengan resesi. Kalau toh ada dampak resesi, yang merasakan dampaknya itu hanya orang kota. Kalau orang desa kayak kita nggak akan kena dampaknya. Kenapa? Karena orang desa itu biasa mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Karena orang desa itu mandiri Pak. Pengen makan sayur, sayurnya dewek, makan beras, berasnya dewek, makan bidik-bidiknya dewek, makan endok-endoknya pitik goblok. Endoknya dewek keprimen. Kayak Rofik cilik kayak ini endoknya sepi. Mana bujurnya meteng. Rofik anaknya berapa Bang? Ajeng kali. Umurnya Rofik pira? 40. Orang ini tua temen ya. Kayak ini bokeh biar zaman ngidami Rofik pun tali kalender ya. Rofik 40 saya juga 40. 40 berapa Mas Rofik? Mbak hampir sama, saya 41 mau 42. Tapi kan ganteng aku. Kalau ini kata pulau, yuk kata kue maksiat Rofik. CS ku Rofik ini. Besok ning rokok tak goleki deh. Terus percaya aja deh, kalau kita itu mau ngaji, mau sholawat, mau sholat, insya Allah surga, amin. Kan masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmatnya Gusti Allah. Karena kalau ibadah nggak mungkin cukup. Makanya saya pergi sama Rofik, kalau besok Rofik mati, masuk alam kubur, ditanya munkar nakir, hei Rofik, man Rob buka, kamu jawab, kamu nanya. Kalau sok ngobong jangan kamu bergancok Rofik. Allah digubuk karo malaikat bandale gelundung malaikate bengok toh ganjel toh ternyata Haryanto gantinya percil ya Rofik ya lumayan langsung malaikate bengok begitu sulit apa-apa sekarang viral ya ngomongnya salahku viral begitu sulit lupakan sulit sekarang yang lagi viral apa lagi Bu? Ini tuh cuman nggak jelas viral pacar bapaknya saudaranya berapa? 4 yang paling tua siapa? Bapak dikit-dikit viral ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah semua ampun ya mengali siapa? Mengali canda matane baik, besok kamu ikut pengajian saya di Jakarta Bik. Saya punya jamaah pengajian artis Bik. Ayu Rika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Dan yang paling cantik idolanya Pak Mantan Lurah, Lu Cinta Luna. Alah nggak berani. Bujurnya sing di, sing di. Oke Bu. Oh kait, cie. Bujurnya Pak Mantan lagi batin, kok ganteng aku cinta aku ya. Minal khauf, orang itu akan diuji dengan rasa takut.
Saking bahagianya anak kecil. Pecinya NO lagi, yang pecinya NO saya doakan masuk surga. Pecinya. Diuji tidak hanya minal khauf wal ju' dengan rasa lapar. Makanya lumrah kalau kita kadang-kadang makan, kadang-kadang lapar, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang enggak, karena bagian dari ujian Allah dalam Al-Baqarah. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Delala dum-dum BLT, sing katane sugih duwe mobil kebagian, sing kiri malah enggak kebagian. Betul? Wa naqsin minal amwal. Diuji lagi dengan apa? Wal anfus, dengan kematian. Orang takut mati itu lumrah. Persoalannya adalah mati itu pasti datang. Yang gak usah kita takuti berlebihan, karena takut gak takut tetap mati. Dan yang perlu kamu ingat, matimu tidak menunggu taubatmu, ajalmu tidak menunggu siapmu. Maka kenapa tiap hari Gus Miftah ngaji? Harapannya satu, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Gus Miftah kebiasaannya ngaji, punya potensi mati, matinya pas pengajian. Umpamane ning kuwarasan Gus Miftah ngaji, Israel teka, langsung diumumkan di masjid kuwarasan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Rafiq. Kalau Pak Mantan umurnya beda 64. Ini gue. sampai mampu mati ya syaratnya kudu tua. Maka walaupun Pak Mantan lebih tua dibandingkan Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Mantan, bisa jadi yang mati mantan dulu. Hanya aneh. Tapi atas semua ujian itu, khauf, ju', wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, termasuk ujian apa? Tandur ora panen. Makanya orang bikin lanting saja diuji kok. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang kegosongan, kadang-kadang atos. Betul? Semuanya diuji. Tapi di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Makanya kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Sabar itu wonten watese napa mboten Gus? Mboten wonten. Sabar niku ora duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Bu, kenapa Nabi Muhammad diuji sedemikian? Kemudian dia diangkat ke langit karena ujian Nabi Muhammad sudah terlalu banyak dan dia bisa melampauinya dengan sabar. Semua ujian dihadapi dengan full senyum, Mas. Makanya kadang-kadang hidup itu boleh Pak, sifatnya seperti anak kecil, seperti gak punya masalah. Ono kayak ngaji malah tekem-tekeman kayak gitu. Coba kalau yang melakukan rofek dia bundase ya. Karena anak kecil nggak dosa. Rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Salah satunya apa? Anak kecil sampai dia dewasa. Makanya anak kayak gini rame nggak dosa. Tapi coba kalau kamu dosa. Makanya dulu saya seusia ini bapak saya ke masjid, bapak saya sholat, saya ikut sholat enggak, nutup beduk. Akhirnya bapak saya jengkel, begitu mau sholat duduk beduknya dideleke. Akhirnya begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketahuan iki duduknya. Awas melu-melu. Saya itu
seneng bahasa ngapak dulu gara-gara saya punya jamaah ngapak. Bupati Tegal, arane Ki Entus Susmana. Itu jamaah saya sejak tahun 2000 sekian. Dia ngaji sama saya. Makanya kenapa kalau saya dikasih tongkat ini saya bawa, ini tongkatnya almarhum Ki Entus. Kenapa saya bawa ini dikasih sebulan sebelum beliau meninggal. Saya dikasih tongkat ini karena saya waktu itu sakit. Kenapa saya pakai Pak Mantan? Supaya kalau pengajian saya ada pahalanya, Ki Entus dapat jariahnya. Makanya kalau Pak Mantan Lurah pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu. Kira temen ya. Alah, yang namanya orang berjalan israf, ya mesti banyak sandungan. Kadang-kadang apa? Ketika kita berjuang, yang musuh itu bukan orang lain, malah orang terdekat kita, betul? Makanya setan itu menggoda manusia dari arah mana? Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggoda dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Coba kita nggak ada dari bawah, cuma dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini menunjukkan apa? Kadang-kadang kita itu berjuang untuk agama Allah, Bapak Ibu. Yang menjadi ujian itu orang-orang dekat kita sendiri. Kita berjuang, kadang-kadang kita diuji melalui apa? Melalui istri. Suaminya kuat menjadi orang miskin, orang biasa, istrinya nggak kuat. Istrinya kuat, ya nggak kuat siapa? Anaknya. Malu, aku punya bapak kok cuma modin umpamane. Nah kira sih ngurus orang mati anaknya apa? Mbah kaum, inyong isin gue bapak mau kaum. Oleh hudud ngenteni wong mati umpamane. Siapa anak mudin gini? Robek. Oh, tapi jangan menghina mudin. Saya paling nggak suka kalau mbah kaum itu dihina. Karena di kampung itu orang yang paling penting salah satunya mbah kaum. Gimana dari kelahiran sampai kematian yang ngurusi mbah kaum? Betul Bu? Tapi kita meremehkan. Kalau punya menantu polisi gagalnya minta ampun. Siapa menantumu? Polisi. Siapa menantumu? Tentara. Siapa menantumu? Mantan lurah. Ada apa nih? Ini dia. Tapi begitu ditanya, siapa mantumu? Kau. Polisi mati yang bungkus siapa? Rafiq mati yang bungkus siapa? Tentara mati yang bungkus siapa? Mantan lurah mati yang bungkus siapa? Siapa yang bungkus minta mati? Oh janda. Aku tahu kamu nafsu sama aku ya. Kita semuanya mati yang bungkus bakau. Bakau mati, bungkus dewe. Anaknya kuat, istrinya kuat, ujiannya dari mana Pak? Mertuanya. Mulai cerewet, aku isin di mantu karo awakmu. Biar anakku dilamar wong sugih tak weneke aku malah kiri. Ini ujian orang berjuang. Saya bisa ngomong seperti itu karena saya pernah melewati fase-fase itu. Makanya nggak ada perjuangan yang enak tuh nggak ada. Makanya saya selalu bilang, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Makanya kalau ada orang sukses, jangan kamu lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Kanjeng Nabi bisa diangkat setinggi-tingginya sampai Sidratul Muntaha karena berhasil melewati semua ujian itu. Gak ada manusia yang gak diuji. Sambatnya gak usah terlalu banyak. Sak gede-gede masalahmu kalah kalau masalahnya pitik. Coba kamu lihat pitik. Endok digoreng. Dadi endok diangremi, netes dikurung, gede dibeleh. Sing nguntal robek. Sak gede-gedene masalahmu kalah gede karo masalahe pitik.
Dan kadang-kadang apa? Kurang ajar. Yang berjuang ayam yang mendapat nama orang lain. Telur ayam digoreng. Namanya apa? Telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Apa ini? Makanya Robek, tangannya kotor nggak apa-apa. Lebih baik tangannya kotor tapi pendapatannya, penghasilannya bersih daripada tangannya bersih penghasilannya. Haryanto. Dari tadi Robek teriak Allahumma sholli ala Muhammad, saya yakin Robek pasti masuk surga. Cangkemnya. 200.000. Kurang matang. Yang bayar belum jelas. Ini marane jeruk dekat juga naik kambil. Yang kandel kayak dia pekarane kambil, yang ngombe banyune mulai silih nyong ya terminal. Ya kata-kata kayak dia. Masa ganteng-ganteng kayak dia? Kambil. Kambil kayak gini matangnya. Awas. Apa? Pamannya dibawa? Iya, yang pengen bawa air keras. Wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, hidup itu cuma ada dua. Kalau nggak suka, duka. Kalau suka, syukur. Duka, sabar. Kayaknya Pak Lurah, Pak Mantan Lurah sama Bu Mantan kayaknya besok masuk surganya karena syukur dan sabar. Pak Lu Mantan Lurah masuk surga bersyukur, punya istri cantik. Ibu Mantan Lurah masuk surga bersabar. Dulu juga yang ini. Banyak kan Ibu? Suka dan duka, suka bersyukur, duka bersabar. Kalau kemudian ciri-ciri orang bersabar itu siapa? Orang yang ketika dikasih musibah oleh Allah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu punya calon istri kok diambil sama orang, kamu gak usah marah, cukup sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia tidak jadi kamu nikahi? Karena Allah akan memberikan ganti yang lebih bagus. Amin. Masa cowok diputus pacarnya nangis, agunganan kowe ngiwo, akunya bertahan, kowe karo wong liya. Saya dulu kuliah nggak pernah punya pacar, nggak ada yang mau sama saya karena saya miskin. Tapi hari ini saya sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Kalau Pak Mantan Lurah beda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri. Iya, itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ya, halo Pak Mantri. Saya ini kayaknya pulang langsung mandi 7 kali deh. Cobaan terbesar hidup saya hari ini adalah mantan Lurah Haryanto yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Kenapa? Karena rambutnya putih semua. Bu Lurah, tinggal batin bajingan ya. Kamu nak semir? Kamu nyanyi ya? Aku pernah cerita. Belum pernah semir. Gak usah disemir, rambut putih pertanda Pak Haryanto sudah tua. Kanjeng Nabi usianya 63 tahun, sekarang 64, berarti sudah dibonusi setahun. Orang besok pergi.
pergi ke Jogja main pada keinyong nangis. Nah Bapak Ibu saya perlihatkan adanya mikrot karena dimulai dari Isra. Gak mungkin seseorang mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi ketika dia tidak mau berjuang. Makanya apa? Mahfudz tadi mengatakan apa? Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malas. Anak-anakku, jadilah orang yang mempunyai cita-cita, afirmasi, tapi bukan halusinasi. Saya yakin ibu-ibunya hari ini Anda duduk di sini apa adanya diniati tirakat. Insya Allah dari tirakatmu Allah akan mengangkat derajat anak cucumu. Maka malam hari ini saya berdoa semoga siapapun yang sakit Allah sembuhkan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah senangkan, yang bersedih Allah bahagiakan, yang berhajat Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30. Apa? Dengan pagi sejamnya dirampok 200.000, bukan sampai isuk dirampok terus. Halo kalian. Kenapa Robek saya kasih uang? Karena kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Akhirnya Bapak Ibu, mumpung ini malam 27 Rajab, di mana malam ini sekian tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum berdoa mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah semua mengangkat derajat anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Dengan membaca sholawat hasbi rabbi jalallah 3 kali. Enggak usah pakai musik. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.